Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puja puji syukur ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik itu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, begitu pula dengan nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita dapat berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka untuk menuntut ilmu. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang istiqomah di atas sunnah hingga hari kiamat. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah majelis ilmu. Setelah kita menunaikan satu ibadah yang agung yang diwajibkan kepada kita semuanya, yaitu sholat maghrib berjamaah di Masjid Al-Khairat ini, dan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Dan kita sangat butuhnya dengan peringatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, kata Allah. Hendaklah engkau berikan peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua orang yang beriman itu butuh dengan namanya peringatan. Bahkan orang yang soleh sekalipun, seorang ulama sekalipun, mereka butuh yang namanya peringatan. Dan masing-masing kita di dalam perjalanan panjang menuju Allah Subhanahu wa taala sangat butuh bekal yang banyak, yang apabila seseorang tidak berhati-hati di dalam perjalanan tersebut, maka dia dapat menyimpang. Kemudian tidak lupa juga kami mengucapkan jazakumullahu khairan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus DKM Masjid Al-Khairat Kota Pontianak ini yang telah memberikan kesempatan dan menerima kehadiran kami untuk sedikit berbagi ilmu atau sedikit berbagi faedah pada kesempatan yang penuh berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan dan memakmurkan masjid ini dengan keberkahan dan jamaah yang istiqomah. Amin Allahumma amin. Sebelum memulai tausiah pada malam hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Fikri. Saya berasal dari Kabupaten Sambas. Dan saya ini merupakan mahasiswa semester akhir di Ma'had Al-Aiman Pontianak. Dan sekaligus diberikan amanah sebagai staf pengajar di Ma'had tersebut. Sedikit tentang Ma'had kami, yaitu Ma'had Al-Aiman Pontianak, yaitu merupakan lembaga pendidikan Islam dari jenjang PAUD sampai sarjana 1, yang mana berfokus pada pembinaan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian tahfidzul Quran,
penguatan ilmu syar'i, praktisi tibun nabawi, dan pembentukan karakter islami. Jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan tausiah pada malam hari ini saya angkat dengan tema pentingnya ilmu agama. Ilmu agama merupakan ilmu yang wajib dipelajari setiap muslim. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabu ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Maka dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas menyatakan bahwa menuntut ilmu itu hukumnya lah wajib atas setiap muslim, baik itu pria atau wanita, tua atau muda, kaya atau miskin, semuanya wajib untuk menuntut ilmu agama. Baik, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu sebuah ilmu. Secara bahasa, ilmu adalah lawan dari kata al-jahlu, yaitu kebodohan. Dan al-ilmu yaitu mengetahui sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dengan pengetahuan yang pasti. Itu adalah ilmu. Berkata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa ilmu itu adalah mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang sebenarnya. Kemudian selanjutnya adalah pembagian ilmu. Bahwasanya ilmu itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ilmu dunia, yang kedua adalah ilmu agama. Yang pertama yaitu ilmu dunia. Ilmu dunia ini yaitu ilmu yang terkait dengan perkara dunia, seperti matematika, ilmu kimia, ilmu fisika, dan asal hukum ilmu dunia ini adalah mubah ataupun boleh. Yang kedua adalah ilmu syar'i atau ilmu agama. Ilmu ini merupakan jenis ilmu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak kebaikan dan kemuliaan bagi mereka yang memilikinya. Itulah ilmu syar'i. Berkata Imam Al-Auza'i mengatakan bahwa yang disebut dengan ilmu syar'i adalah ilmu yang datang dari para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan selain itu maka bukanlah ilmu. Dan juga para ulama memandang pentingnya belajar ilmu agama. Bahkan pentingnya belajar agama melebihi makan dan minum. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan kebutuhan manusia terhadap ilmu lebih besar daripada kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Karena kebutuhan terhadap makanan dan minuman dapat ditakar per hari 1 atau 2 kali saja. Namun kebutuhan terhadap ilmu ini merupakan pada setiap keadaan. Berkata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah mengatakan kebutuhan manusia terhadap ilmu syar'i adalah perkara yang mendesak atau darurat dan melebihi keperluannya terhadap segala sesuatu. Dua pernyataan di atas adalah sebagian kecil dari ungkapan para ulama tentang tingginya kedudukan belajar ilmu agama, yang mana pada akhirnya
melahirkan suatu kesimpulan bahwasanya menuntut ilmu agama adalah perkara yang penting. Dan di sini saya akan menyampaikan beberapa keutamaan pentingnya ilmu agama. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan pentingnya ilmu agama yang pertama adalah bahwasanya kewajiban menuntut ilmu agama. Mungkin sebagian dari kita menganggap bahwa hukum menuntut ilmu agama sekedar sunnah saja, yang diberi pahala bagi yang melakukannya dan tidak berdosa bagi siapa saja yang meninggalkannya. Padahal terdapat beberapa kondisi di mana hukum menuntut ilmu agama adalah wajib di setiap muslim, sehingga berdosalah setiap orang yang meninggalkannya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Maka dari hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyatakan bahwa menuntut ilmu itu hukumnya lah wajib setiap muslim, bukan bagi sebagian orang muslim saja. Lalu ilmu apakah yang dimaksud dalam hadis ini? Penting untuk diketahui bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kata ilmu saja dalam Al-Quran atau As-Sunnah, maka ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i atau ilmu agama, termasuk kata ilmu yang terdapat dalam hadis di atas. Kemudian keutamaan ilmu agama yang kedua, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Makna Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga ini ada 4 makna, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Yang pertama, bahwasanya dengan menempuh jalan mencari ilmu, Allah akan memudahkan kita untuk masuk surga. Yang kedua, menuntut ilmu adalah sebab seseorang mendapatkan hidayah, dan hidayah inilah yang mengantarkan seseorang kepada surganya. Yang ketiga, bahwasanya menuntut ilmu akan mengantarkan pada ilmu lainnya, yang dengan ilmu tersebut akan mengantarkan pada surga. Yang keempat, dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan yang nyata menuju surga, yaitu saat melewati sirat, yaitu sesuatu yang terbentang di atas neraka menuju surga. Sampai-sampai Ibnu Rajab simpulkan bahwa menuntut ilmu adalah jalan paling ringkas untuk menuju surga. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud menempuh jalan untuk mencari ilmu ini ada 2 bentuk. Yang pertama, menempuh jalan secara hakiki, yaitu dengan berjalan menuju tempat majelis ilmu. Seperti misalnya berjalan menuju masjid,
atau tempat pengajian untuk menuntut ilmu. Yang kedua, menempuh jalan secara maknawi, yaitu apa? Yaitu melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan ilmu, baik dengan cara menghafal, mempelajari, mengulang-ulang pelajaran, menelaah, menulis, membaca kitab, dan memahaminya, serta perbuatan lainnya yang merupakan cara untuk mendapatkan suatu ilmu tersebut. Yang ketiga, keutamaan pentingnya ilmu agama. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia tentang agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faidah hadis ini bahwasanya seluruh perkara adalah dengan kehendak Allah. Tidak terjadi sesuatu di dunia ini bergerak atau juga diamnya, kecuali semua adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin terjadi sesuatu di dunia ini yang baik maupun yang buruk, kecuali semuanya adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya pemahaman seseorang terhadap agamanya. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan menjadikan dia paham tentang agamanya. Poin yang keempat, yaitu pentingnya ilmu agama, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Faedah dari hadis di atas bahwasanya yang pertama, jika manusia itu mati, amalannya terputus. Dari sini menunjukkan bahwa seseorang muslim hendaklah memperbanyak amalan soleh sebelum ia meninggal dunia. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba sebab sehingga setelah meninggal dunia sekalipun ia masih bisa mendapat pahala, dan inilah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah amalan yang masih terus mengalir pahalanya walaupun setelah meninggal dunia. Di antaranya yang pertama adalah sedekah jariah. Seperti kita membangun masjid, menggali sumur, kemudian mencetak buku yang bermanfaat, serta berbagai macam wakaf yang dimanfaatkan dalam ibadah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu syar'i, yaitu ilmu agama yang ia ajarkan kepada orang lain, dan mereka terus mengamalkan ilmu tersebut, ataupun ia menulis buku agama yang bermanfaat dan terus dimanfaatkan setelah ia meninggal dunia. Yang ketiga adalah anak yang soleh, karena anak yang soleh itu hasil dari kerja keras orang tuanya. Oleh karena itu,
Islam sangat mendorong seseorang untuk memperhatikan pendidikan anak-anak mereka dalam hal agama, sehingga nantinya anak tersebut tumbuh menjadi anak yang soleh dan solehah. Lalu anak tersebut menjadi sebab, yaitu orang tuanya masih mendapatkan pahala meskipun orang tuanya sudah meninggal dunia. Dan yang terakhir adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Fatir ayat 28 yang berbunyi, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya hanyalah seorang ulama. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, sesungguhnya yang paling takut pada Allah dengan takut yang sebenarnya adalah para ulama, yaitu orang yang berilmu. Karena semakin seseorang mengenal Allah yang maha agung, yang maha mampu, maha mengetahui, dan dia disifati dengan sifat dan nama yang sempurna dan baik, lalu ia mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih sempurna, maka ia akan lebih memiliki sifat takut dan akan terus bertambah sifat takutnya. Maka semakin seseorang berilmu, semakin ia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa takut inilah yang membentengi seseorang dari maksiat kepada Allah. Dan ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu dalam mengenal Rabb-Nya. Maka dari itu, ilmu agama adalah sesuatu yang sangat istimewa, yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang ia cintai. Dan ilmu agama adalah ilmu yang akan menimbulkan rasa takut, harap, dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan jazakumullahu khairan dan terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah menyimak dengan penuh perhatian, terkhusus kepada pengurus DKM Masjid Al-Khairat ini atas kesempatan yang telah diberikan. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, itu datang dari kelemahan saya pribadi dan syaitan, dan segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.